Apa kabar semuanya? Selamat berkuliah atau selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Jadi untuk materi pengantar akuntansi 2 itu merupakan lanjutan dari materi-materi yang telah kita pelajari di pengantar akuntansi 1 ya. Jadi yang kita pelajari di pengantar akuntansi 1, kita lanjut ke pengantar akuntansi 2. Nah, di pengantar akuntansi 2 ini kita mulai dari materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya yang kita bahas, yang kita pelajari di pengantar akuntansi 1, yaitu terkait dengan perusahaan dagang. Nah, di materi ini, di pengantar akuntansi 2 ini kita mulai pada materi chapter yang ke-6, yaitu inventories atau akuntansi untuk persediaan. Nah, di materi ini, di bab ini atau di chapter ini kita belajar terkait dengan definisi ataupun pengertian dari persediaan itu apa, kemudian jenis-jenisnya, proses pencatatannya ya. Proses pencatatan persediaannya ada 2 sistem periodik dan perpetual. Itu semua sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Kemudian sistem penilaian metode perhitungan atau penilaian persediaan barang dagang. Itu di situ ada kita pelajari terkait dengan asumsi arus biaya dan juga metode estimasi. Jadi yang kita pelajari di materi ini, di chapter ke-6 ini, akuntansi untuk persediaan. Jadi semuanya berkaitan dengan persediaan ya. Oke, jadi di chapter ke-6 ini terkait dengan akuntansi untuk persediaan. Inilah yang kita pelajari dari poin 1 sampai poin 6. Sama seperti sudah saya sampaikan tadi barusan di sebelumnya ya. Jadi ini step-stepannya kita pelajari selama satu bab ini, satu chapter ini, yaitu di chapter 6 akuntansi untuk persediaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan persediaan, kita harus tahu dulu definisi atau pengertian dari persediaan itu apa. Nah, persediaan itu bukan persediaan barang dagang. Kita mulai dari persediaan dulu. Nah, persediaan itu adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan ya, yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk diperjualbelikan kepada masyarakat dalam kegiatan normal operasi atau operasional perusahaan, atau bisa dikatakan sebagai suatu aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan atau diperoleh oleh perusahaan yang akan diolah lebih lanjut menjadi barang jadi baru dijualkan kepada pihak luar dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, di situ ada 2 definisi. Definisi yang pertama itu lebih mengarah kepada persediaan untuk perusahaan dagang ya, untuk perusahaan dagang, di mana aset berwujud yang diperoleh perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Jadi dia punya perusahaan, tidak diolah, dia beli, dia peroleh, dia beli, dia peroleh, habis diperoleh dijual kembali kepada masyarakat yang dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, di mana jenis persediaan ini kita sebut sebagai inventory atau persediaan barang dagang. Jadi kita beli persediaan, kita peroleh persediaannya, kita jual kembali kepada masyarakat tanpa diolah lebih lanjut. Itu definisi persediaan untuk perusahaan dagang. Sedangkan yang tadi definisi yang kedua, di mana suatu aset berwujud yang dimiliki atau diperoleh perusahaan untuk diproses lebih dahulu, kemudian baru dijual. Nah, itu terkait dengan persediaan untuk perusahaan manufaktur, di mana dalam perusahaan manufaktur tidak kita beli langsung kita jual, tetapi setelah kita beli aset yang kita miliki, kita dapat bahan bakunya, kita olah lebih lanjut menjadi produk yang baru dijual kepada masyarakat atau kepada pihak luar. Nah, itu terkait dengan persediaan untuk perusahaan manufaktur, di mana persediaannya itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah raw material atau persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini adalah bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi. Jadi bahan baku mentah yang belum diproses atau belum diolah sama sekali. Nah, itu kita masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu persediaan bahan baku atau raw materials. Kemudian kita olah lebih lanjut
apabila sudah jadi apabila kita olah lebih lanjut dan belum jadi, maka barang tersebut tidak bisa kita kategorikan sebagai bahan baku dan juga barang jadi. Kenapa? Karena itu tidak hanya bahan baku, tetapi sudah ada beberapa biaya-biaya yang sudah dikorbankan di situ. Jadi bukan masuk ke kategori bahan baku lagi. Mau dijadiin barang jadi juga nggak bisa, karena barangnya itu belum siap untuk dijual, masih dalam proses pengolahan atau proses produksi. Maka dari itu, kategori yang tersebut kita masukkan ke klasifikasi yang kedua, yaitu persediaan dalam proses, di mana belum menjadi barang jadi. Nah, apabila setelah diproses sudah jadi, sudah menjadi produk baru yang yaitu barang jadi itu atau produk baru itu, maka kita tentuin apakah sudah terjual atau tersisa. Kalau terjual berarti bukan persediaan lagi, melainkan harga pokok penjualan. Sedangkan kalau tersisa berarti masuk ke persediaan aset kita, aset yang belum terjual, persediaan yang belum terjual, yang kita sebut atau kita klasifikasikan sebagai finished good atau barang jadi, persediaan barang jadi. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan definisi persediaan untuk perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan jasa, apakah ada persediaan? Nah, untuk perusahaan jasa sama, dia juga punya persediaan, tetapi di mana persediaannya itu digunakan tidak untuk diperjualbelikan, ya, melainkan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya perusahaan konstruksi. Nah, perusahaan konstruksi kan di mana banyak alat-alat yang digunakan, banyak angkutan yang dipakai, yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pada saat rusak misalnya, nah tentunya kalau rusak dia bisa aja ke bengkel untuk memperbaikinya. Tetapi untuk suatu kebijakan dari perusahaan melakukan suatu kebijakan bahwa tidak perlu dilakukan tidak perlu dibawa ke bengkel untuk dilakukan perbaikan. Bisa aja diperbaiki sendiri oleh si mekanik perusahaan, disewa atau digaji seorang atau dua orang mekanik untuk memperbaiki masalah terkait dengan angkutan maupun alat-alat beratnya. Nah, tentunya pada saat penggunaan tersebut, perbaikan tersebut membutuhkan yang namanya spare part yang untuk memperbaikinya. Nah, spare partnya itu bisa aja langsung dibeli, bisa aja di stok dulu. Nah, kalau di stok itu berarti kan dicatat dulu sebagai persediaan, yang kita sebut sebagai persediaan spare part misalnya untuk perbaikan. Nah, itu sebenarnya juga masuk ke kategori persediaan untuk perusahaan jasa, di mana persediaan itu adalah aset berwujud yang diperoleh oleh perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan, ya, itu untuk perusahaan jasa. Ya, sebenarnya perlengkapan juga bisa masuk ke kategori persediaan, cuma dibikin rekening khusus lagi yang namanya yang kita sebut sebagai perlengkapan gitu. Kemudian untuk pengklasifikasian persediaan. Pengklasifikasian persediaan pada laporan keuangan akuntansi itu ada di laporan posisi keuangan atau neraca, ya, Finance Statement of Financial Position, di mana posisinya itu berada di bagian aset, yaitu aset lancar yang kita catat sebagai persediaan gitu, ya. Nah, di sini ada kita bahas sedikit terkait dengan just in time atau suatu sistem persediaan yang kita sebut sebagai just in time. Just in time itu kurang lebih seperti ini penjelasannya atau penggambarannya, deskripsinya. Nah, just in time itu kita tidak melakukan yang namanya proses penyetokan persediaan, tetapi kita mengefisiensi menekan sekecil mungkin atas biaya persediaan, pengorbanan atas persediaan, biaya yang dikeluarkan terkait dengan persediaan. Jadi ya, misalnya kalau dibutuhkan baru kita beli, kemudian langsung kita jual. Jadi tidak ada yang namanya penyetokan. Ya, kita tidak menyetok ke gudang atau ke
tidak dicatat sebagai persediaan oleh perusahaan. Dicatat sebagai persediaan tetapi hanya dalam proses numpang lewat saja, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kita ada pesanan nih untuk melakukan pesanan suatu tempat meja makan atau segala macam, kita buat. Nah, kita butuh persediaan. Persediaannya itu kita beli sesuai dengan kebutuhan kita saja, jadi tidak dilebih-lebihkan. Nah, karena kita beli sesuai dengan kebutuhan kita saja, otomatis kita menggunakannya itu langsung habis. Nah, setelah selesai baru kita jual, jadi tidak ada persediaan yang tersisa. Nah, proses just in time ini biasanya digunakan ya untuk menghemat biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan persediaan, misalnya biaya penyimpanannya, biaya asuransinya. Nah, itu kan biasanya perusahaan yang menggunakan sistem ini untuk menghemat biaya-biaya tersebut. Kalau kita melakukan penyetokan ada berlebih, kita simpan ke gudang. Nah, kita butuh lagi yang namanya gudang untuk menyimpan. Kalau kita nggak ada gudang, kita perlu sewa gudang. Nah, kemudian agar aman ya kita lakukan asuransi lagi. Tetapi kalau dengan metode atau sistem just in time ini tidak perlu adanya biaya penyimpanan ataupun biaya asuransi, biaya-biaya terkait dengan persediaan yang muncul. Nah, ada plus ada minusnya. Nah, plusnya itu tadi kita bisa menghemat biaya. Minusnya apa? Minusnya itu kita mempunyai persediaan yang terbatas. Jadi kalau kita tiba-tiba perlu ada pesanan, kita baru beli persediaannya, kita beli bahan bakunya, ternyata harganya sudah naik atau sudah nggak ada, langka bahan bakunya sudah langka. Nah, itu otomatis akan mengurangi tingkat produksi kita, tingkat produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Jadi ada plus dan ada minusnya, ada pro dan ada kontranya. Itu tergantung kebijakan perusahaan dalam menanggulanginya, apakah dia tetap menggunakan sistem just in time atau metode just in time ini ataupun tidak. Ya, biasanya kalau kita pakai just in time ini otomatis sistem atau manajemen dari perusahaan sudah solid ya, sudah cukup sangat bagus, jadi dia bisa memanfaatkan hal seperti ini. Tetapi kalau perusahaannya masih tidak solid atau tidak kurang berpengalaman, manajemennya kurang baik, otomatis kalau tidak menggunakan just in time akan menjadi bumerang bagi si perusahaan itu sendiri. Nah, itu intermezzo terkait dengan just in time. Oke, sebelum kita lanjut ke penentuan atau menentukan nilai kuantitas dari persediaan, kita bahas kembali dulu terkait dengan materi sebelumnya di bab 5 chapter 5 terkait dengan sistem perpetual dan juga periodic sistem periodik. Nah, pencatatan persediaan barang dagang yang kita pelajari sebelumnya itu ada dua sistem pencatatan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan juga sistem pencatatan periodik. Nah, kita menggunakan dua sistem ini sama-sama berbeda secara pencatatannya maupun secara pengungkapan persediaannya juga. Kalau kita menggunakan sistem perpetual, di mana sistem ini pada saat pembelian maupun penjualan, persediaan kita langsung mencatat bertambah maupun berkurang. Ya, jadi pada saat pembelian langsung kita tambahkan persediaan barang dagang kita di sebelah debit. Pada saat penjualan, selain membuat jurnal penjualan, kita juga mencatat yang namanya jurnal HPP, di mana ada HPP di debit dan juga kita kurangi persediaan barang dagang kita di sebelah kredit. Ya, itu sistem perpetual. Nah, sedangkan kalau sistem periodik, di mana pada saat pembelian maupun penjualan tidak kita ganggu yang namanya rekening persediaan barang dagang. Pada saat pembelian ya kita catat ke rekening khusus, yaitu rekening pembelian dan kawan-kawannya, kalau ada retur, potongan maupun biaya angkutnya. Sedangkan pada saat penjualan tidak kita catat persediaan kita juga berkurang, melainkan kita hanya membuat satu jurnal, yaitu mencatat adanya penjualan tanpa mengakui adanya HPP maupun persediaan berkurang. Nah, itu perbedaan antara sistem perpetual dan juga sistem periodik. Untuk lebih mendalamnya, untuk lebih lanjutnya itu sudah kita bahas, kita pelajari di chapter sebelumnya. Kan tinggal baca kembali di chapter 5, akuntansi untuk persediaan barang dagang. Jadi, sistem periodik dan perpetual harusnya kan sudah menguasai ya, sudah mengerti perbedaannya. Khususnya terkait dengan pencatatan atau pengakuan persediaan barang dagangnya. Nah, baru kita lanjut ke penentuan kuantitas dari persediaan. Nah, dari dua sistem pencatatan inilah bisa kita ketahui kalau kita menggunakan sistem perpetual, persediaan barang dagang sudah tercatat rapi.
Dan pada akhir periode, nilai persediaan sudah menunjukkan pada nilai yang sebenarnya secara pembukuan. Sedangkan untuk sistem periodik di mana persediaan tidak kita ganggu-gugat pada saat pembelian maupun penjualan, jadi di akhir periode kita nggak tahu sisa persediaan kita berapa. Maka dari itu perlulah dilakukan yang namanya perhitungan fisik untuk menentukan persediaan barang dagang akhirnya berapa, dan juga harga pokok penjualannya barang yang terjual. Nah, proses itu berarti dari proses perhitungan fisik ini yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian atas persediaan barang dagang. Sedangkan kalau sistem perpetual tidak perlu namanya penyesuaian atas persediaan barang dagang, kecuali terjadi adanya selisih stok antara nilai fisik dan juga nilai pembukuan kita. Gitu. Ini kurang lebih penjelasan singkat terkait dengan sistem pencatatan persediaan, sistem perpetual, dan juga sistem periodik. Nah, penentuan nilai persediaan, jumlah persediaan, menentukan jumlah persediaan. Nah, untuk menentukan jumlah persediaan itu ada dua, dilakukan dengan cara apa? Yaitu dengan cara perhitungan secara fisik. Nah, dilakukan perhitungan secara fisik. Nah, ada dua alasan kita menggunakan perhitungannya melakukan perhitungan secara fisik terkait dengan persediaan kita. Kalau kita pakai sistem perpetual, kenapa kita perlu perhitungan fisik lagi? Toh di laporan sudah ada, pembukuan kita sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya seharusnya ya, tetapi fisiknya kan tidak kita ketahui. Maka dari itu, untuk mengecek akurasinya antara pembukuan dengan fisik yang ada, ya tentunya kita perlu namanya perhitungan fisik. Ya, kita cek kembali sisanya berapa, fisiknya ada berapa, pembukuan kita berapa yang sudah kita catat, yang tersisa berapa, apakah sesuai atau tidak, itu untuk melakukan pengecekan kembali. Kemudian yang kedua, untuk menentukan nilai persediaan yang hilang atau yang kerugian atas selisih persediaan itu. Nah, kita cek kemudian tadi di poin pertama kita melakukan tingkat pengecekan ya, keakuratan apakah pencatatan dengan fisik sudah sama atau tidak. Kalau sama nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya selisih, nah kita selisihnya berapa? Kita harus tahu. Nah, dari perhitungan fisik ini kita tahu selisihnya itu berapa, selisihnya kemana, apakah hilang, apakah kecurian, atau barang tersebut rusak, atau lain sebagainya, hal-hal lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya selisih atas persediaan. Itu kalau sistem perpetual. Sedangkan kalau sistem periodik tentu harus kita lakukan perhitungan fisik, karena secara pembukuan tidak tercatat sisa persediaan kita itu berapa, tidak terlihat, tidak disajikan nilai dari sisa persediaan. Maka dari itu kita harus menentukan perhitungan fisiknya. Kita melakukan perhitungan fisik di sistem periodik untuk mengetahui sisa persediaan yang kita miliki, ya, sisa persediaan yang kita miliki di akhir periode. Nah, setelah kita tahu sisa, baru kita bisa dapat yang namanya COGS-nya atau cost of goods sold-nya, yaitu harga pokok penjualan. Seperti yang kita ketahui, kalau periodik sistem kan tidak kita catat ke persediaan baik pembelian maupun penjualan. Yang kita ketahui hanya persediaan awal dan juga total pembelian bersih kita aja berapa. Nah, untuk mengetahui sisanya kita lakukan perhitungan fisik. Dapatlah sisanya berapa. Nah, sisi dari barang tersedia untuk dijual dengan sisa persediaan atau persediaan barang dagang akhir, itulah kita sebut sebagai COGS atau harga pokok penjualan. Nah, itu cara untuk menentukan nilai dari persediaan secara fisik, yaitu melakukan secara kuantitas, yaitu dengan melakukan perhitungan secara fisik. Baik sistem perpetual maupun periodik itu seharusnya dilakukan namanya perhitungan fisik. Jadi tidak hanya sistem periodik saja ya, tetapi perpetual juga perlu untuk melakukan pengecekan keakuratan pencatatan kita. Nah, bagaimana proses perhitungan fisik persediaannya dan juga kapan waktu yang tepat? Proses perhitungan fisik persediaan yaitu dengan cara menghitung atau menjumlahkan, kemudian bisa saja kita menimbang maupun mengukur setiap persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Itu tergantung jenisnya, bisa saja tergantung dari jenis dan spesifikasi dan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, perhitungan fisiknya itu dilakukan pada saat apa?
biasanya itu dilakukan pada saat perusahaan kegiatan transaksi sudah dilakukan proses penutupan atau tutup buku ya namanya istilahnya, atau pada saat proses transaksi jual belinya itu sudah mulai turun atau rendah. Kenapa seperti itu? Karena coba kita bayangkan kalau kita misal melakukan perhitungan fisik di mana ada transaksi jual beli yang sangat intens. Nah, tentunya perhitungannya itu menjadi tidak baik, menjadi tidak akurat jadinya. Ternyata yang kita hitung sudah ada jual beli lagi, ternyata jadi laporan stoknya itu harusnya diperbaharui lagi seperti itu. Jadi kita nggak bisa pakai stok lama, atau sudah ada transaksi jual beli seperti itu. Nah, maka dari itu biasanya dilakukan pada saat akhir tahun, pada saat proses penutupan buku, maupun pada saat transaksi dari kegiatan bisnis perusahaan sudah agak kecil atau rendah gitu. Bisa dilakukan pada saat apa? Pada saat akhir periode akuntansi. Nah, itu penentuan nilai fisik dari persediaan. Nah, menentukan terkait dengan kepemilikan atas persediaan ini berkaitan juga masih sama penentuan kuantitas dari persediaan. Nah, dalam menentukan kepemilikan persediaan juga sudah kita bahas di bab sebelumnya, di bab 5 di chapter 5 terkait dengan akuntansi untuk perusahaan dagang, di mana kita ada belajar yang namanya barang dalam perjalanan atau goods in transit. Nah, kapan barang itu menjadi milik dari si pembeli? Pada saat kapan? Apakah sampai di gudang pembeli atau pada saat ekspedisi sudah menjadi milik dari si pembeli? Gitu. Nah, di sini ada dua pendekatan atau dua metode atau dua pendekatan terkait dengan pernyataan atau kepemilikan atas barang dagang. Ada namanya shipping point, ada namanya destination point. Kalau shipping point menyatakan bahwa barang tersebut sudah menjadi milik dari si pembeli pada saat barang tersebut sudah ada di ekspedisi. Jadi pada saat sampai di ekspedisi, barang tersebut sudah menjadi milik dari si pembeli. Otomatis biaya angkutnya itu menjadi menjadi tanggungan dari si pembeli yang akan dimasuk ke dalam perhitungan nilai persediaan. Gitu. Kemudian kalau FOB destination point yaitu menyatakan bahwa barang yang dijual menjadi milik dari si pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli. Jadi selama di ekspedisi barang tersebut masih milik dari si penjual. Otomatis biaya pengirimannya menjadi tanggungan dari si penjual yang dicatat oleh si penjual sebagai beban angkut penjualan. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu perbandingan dari FOB shipping point dan juga destination point. Nah, hal ini juga penting terkait dengan penentuan kepemilikan atas persediaan. Gitu. Kalau kita pakai shipping point berarti biaya angkutnya menjadi bagian dari. Kalau kita sebagai pembeli ya, kita menggunakan FOB shipping point berarti pada saat pembelian, pada saat ekspedisi barang tersebut sudah menjadi hak kita, sudah menjadi milik kita, dan biaya angkutnya menjadi tanggungan kita yang kita catat sebagai biaya angkut pembelian. Kalau sistem periodik ya, dan ini masuk ke perhitungan nilai dari persediaan. Sedangkan kalau FOB destination point, di mana barang tersebut sampai di gudang kita baru kita mengakui sebagai barangnya kita. Otomatis di ekspedisi barang tersebut belum menjadi milik dari si pembeli kitanya, tetapi masih milik dari si penjual. Otomatis biaya angkutnya bukan beban kita, dan biaya angkutnya menjadi tanggungan dari si penjual yang dicatat sebagai beban angkut penjualan. Jadi kita tidak menanggung biaya pengirimannya. Itu. Oke, ini terkait dengan barang dalam perjalanan atau goods in transit. Ini ada satu pertanyaan di PowerPoint ini. Barang dalam perjalanan yang harus diakui sebagai persediaan oleh si pembeli ketika apa? Jawabannya adalah FOB shipping point. Yaitu pada saat sampai biaya dalam perjalanan menjadi milik dari si pembeli. Berarti FOB shipping point.
Kemudian ada lagi barang konsinyasi. Nah, barang konsinyasi itu apa? Barang konsinyasi itu adalah barang titipan. Jadi di mana ada pihak ketiga yang melakukan penitipan kepada kita. Nah, kepemilikan ini bukan menjadi milik dari kita atau si penjual, melainkan milik dari si pihak ketiga yang menitipkan barang persediaan tersebut kepada si penjual. Ya, kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan barang konsinyasi. Jadi si penjual tidak mengakuinya itu sebagai persediaan barang dagang, karena itu hanya barang titipan yang kita sebut sebagai barang konsinyasi. Barang tersebut masih menjadi milik dari si pihak ketiga yang menitipkan barang itu, persediaan itu. Ya, saya ambil contoh misalnya Ramayana. Nah, Ramayana kan jual baju ya, toko jual baju. Ada merek, misalnya merek ABC, menitipkan baju yang mereka buat dan mereka produksi kepada Ramayana untuk dijual kembali, untuk dijual kepada masyarakat. Otomatis barang tersebut bukan menjadi baju produk ABC itu bukan merupakan persediaan yang diakui oleh, bukan milik dari si Ramayana. Jadi tidak diakui sebagai persediaan barang dagang, melainkan diakui sebagai barang konsinyasi. Jadi kalau dijual baru diberikan kepada si pihak ketiga itu. Yang mengakui persediaan masih pihak ketiga, tetapi si Ramayana mengakuinya sebagai barang konsinyasi. Gitu, si penjualnya itu sendiri. Nah, bagaimana perhitungan laba maupun ruginya? Nah, itu tergantung kebijakan dari masing-masing pihak penjual dan juga si pihak ketiga itu. Apakah diberikan dalam bentuk fee, misalnya dijual semuanya dikasih berapa persen, atau misalnya diberikan harga seberapa sekian rupiah, bisa dimarkup sama si penjual hingga berapa persen, itu juga bisa. Jadi semuanya untuk perhitungan laba atau untungnya, perjanjian laba atau untungnya itu tergantung kebijakan dari masing-masing pihak, dari pihak si penjual maupun si pihak ketiga itu sendiri. Gitu. Nah, barang yang disimpan untuk dijual, yang dijual oleh pihak pertama. Nah, kepemilikannya itu ditahan oleh merupakan milik dari si pihak lain, yaitu pihak ketiga itu sendiri. Gitu. Nah, perhitungan nilai persediaan menggunakan asumsi arus biaya. Nah, ada beberapa metode perhitungan nilai persediaan yang menggunakan asumsi arus biaya. Itu ada FIFO dan juga rata-rata. Sebenarnya ada satu lagi. Jadi perhitungan nilai persediaan menggunakan asumsi arus biaya baik sistem periodik maupun pertemuan itu ada 3, yaitu ada FIFO, ada metode rata-rata, dan juga metode LIFO, di mana metode LIFO ini tidak diakui secara standar internasional. Selain ketiga ini, ada satu lagi yang kita sebut sebagai identifikasi khusus. Kalau identifikasi khusus itu barang yang masuk maupun keluar diberikan label. Jadi kita tahu barang yang masuk dan barang yang keluar itu yang mana saja. Gitu. Kalau FIFO, LIFO maupun rata-rata itu sistem perhitungannya itu secara keseluruhan. Di mana FIFO itu first in first out. Pertama kali masuk dikeluarkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk metode LIFO itu kebalikannya, yang terakhir kali masuk dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, pada saat penjualan. Sedangkan kalau metode rata-rata itu tidak kita lihat FIFO maupun LIFO, tetapi semuanya itu kita rata-ratakan nilai persediaannya. Itu terkait dengan asumsi arus biaya, metode perhitungan penilaian persediaan menggunakan asumsi arus biaya. Itu ada FIFO, LIFO, dan rata-rata. Plus ada satu lagi, ada namanya identifikasi khusus. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya. Ini ada perusahaan penjual TV ya, membeli 3 Identica 50 inch TV yang berbeda di hari yang berbeda ya, yaitu dengan harga 700 pound sterling atau euro ya, pound sterling kalau tidak salah ya. Kemudian ada 750, ada 800. Jadi ada 3 pieces ya, dimana dibeli dengan harga yang berbeda dan juga pada tanggal yang berbeda. Selama 1 tahun perusahaan menjual 2 set
ya, 2 set TV dengan harga 1.200 pound sterling satu TV-nya. Nah, ini terkait dengan ringkasannya. Jadi ada pembelian, ada tanggal 3, tanggal 5 Maret, dan tanggal 22 Mei. Masing-masing satu unit TV dengan harga yang berbeda, yaitu ada 700, 750, dan 800. Penjualannya itu terjadi di 1 Juni, di mana dijual sebanyak 2 unit TV. 2 unit TV ini dijual dengan harga 1.200 per pieces-nya atau per unitnya. Ada 2 unit berarti total 2.400. Nah, kalau kita pakai identifikasi khusus ya. Nah, kita bahas dulu identifikasi khusus. Nah, jika si perusahaan menjual TV tersebut terkait dengan pembelian yang di tanggal 3 Februari dan 22 Mei. Kemudian berarti nilai HPP-nya itu yaitu terkait dengan pembelian di tanggal 3 dan juga tanggal 22 Mei. Yang ini. Tanggal 3 Februari dan 22 Mei. Berarti ini yang terjual. Totalnya itu 1.500. Berarti yang tersisa berapa? Yang di tanggal 5 Mei. Gitu. Itu identifikasi khusus. Ya. Jadi di sini yang terjual itu 1.500, yaitu tanggal 3 dan juga tanggal 22. Ya, yang tersisa itu yang di tengah. Yang ini yang tersisa belum terjual, yaitu seharga 750. Berarti HPP-nya itu 1.500, persediaan barang dagang akhirnya 750. Nah, kurang lebih ini yang dimaksud dengan metode identifikasi khusus. Itu. Kalau metode FIFO, ini saya sambil sekaligus bahas ya. Jadi nanti tinggal dijelaskan sedikit saja. Kalau FIFO berarti first in first out. Misalnya dijual 2 unit TV ya dengan harga 1.200 harga jualnya per unitnya. Kalau kita pakai FIFO, first in first out. Pertama kali beli kita keluarkan terlebih dahulu, kita jual terlebih dahulu. Berarti 2 unitnya kita hitung dari atas ke bawah. Ini yang terjual, yaitu 700 dan 750, 1.450 HPP-nya. Gitu. Yang tersisa mana? Yang tersisa yang terakhir kali kita beli, yaitu sebesar 800. Itu kalau FIFO. Kalau LIFO-nya itu kebalikannya, yaitu yang terakhir kali masuk dijual terlebih dahulu. Berarti yang di bawah ini yang terakhir kali masuk, inilah HPP-nya. Jadi 750 dan 800. Berapa nilai HPP-nya yang terjual, yaitu 1.550. Yang tersisa yang pertama kali kita beli, yaitu sebesar 700. Itu metode LIFO. Gitu. Ya, kurang lebih seperti ini. Maksud dari penilaian persediaan menggunakan metode identifikasi khusus, metode FIFO, dan juga metode LIFO. Jadi HPP-nya dan juga persediaan barang dagang akhirnya juga berbeda ya kalau kita pakai metode yang berbeda. Gitu. Kalau rata-rata gampang. Rata-rata tinggal dijumlahkan semuanya berapa yang kita beli. 750, 1.500 berarti 2.250 ya kalau tidak salah ya. 2.250 ini totalnya. Total berapa ini yang kita beli? 3 TV, berarti 225 kita bagi dengan 3 unit TV, dapat berapa nilai bisnis rata-ratanya per TV-nya. Ini rata-ratanya. Nah, kita kalikan dengan yang terjual, berarti yang terjual kalikan dengan 2, itulah HPP-nya, harga pokok penjualannya. Sedangkan tersisa berarti sisa 1 unit, 1 kali nilai rata-ratanya. Gitu. Itulah harga pokok persediaan akhirnya. Gitu. Ya, ini terkait dengan asumsi arus biaya. Metode perhitungan penilaian persediaan menggunakan asumsi arus biaya, baik FIFO, LIFO maupun rata-rata. Dan juga ada satu lagi yaitu identifikasi khusus. Nah, metode identifikasi khusus itu biasanya jarang dipraktekkan ya. Kalau misalnya dalam penjualan eceran itu tidak mungkin menggunakan metode identifikasi khusus. Maksudnya itu retail ya, atau misalnya toko-toko kecil yang nilai persediaannya itu jumlah persediaannya dalam jumlah yang banyak, kuantitas yang banyak, dan juga banyak jenis. Nah, itu akan kesusahan bagi si perusahaan untuk melakukan identifikasi khusus. Jadi identifikasi khusus ini biasanya digunakan
untuk barang-barang yang jumlah persediaannya relatif kecil, dan juga biasanya untuk barang-barang mewah yang diberikan kode atau nomor rangka atau label tersendiri. Ya, misalnya penjualan motor. Nah, biasa motor kan ada nomor rangka dan nomor mesin. Jadi kita nggak pakai FIFO, LIFO maupun rata-rata. Kita pakai unit berdasarkan nomor rangka dan juga nomor mesin yang terjual. Gitu. Itu juga salah satu contoh dari identifikasi khusus. Gitu. Nah, menggunakan asumsi arus biaya ada dua metode perhitungan. Kita belajar terkait dengan sistem periodik dulu ya. Periodik dulu. Nanti baru perpetual. Kalau periodik itu kita hitungnya itu secara keseluruhan langsung di akhir periode. Kalau perpetual kita hitungnya itu per transaksi. Jadi setiap transaksi kita sudah menghitung persediaan kita. Maka dari itu kalau perpetual kita memerlukan namanya book kartu stok. Ya, kita memerlukan kartu stok untuk melakukan penilaian atau pencatatan atau melakukan rekap terkait dengan persediaan. Kalau periodik tidak, kita lakukan perhitungannya itu pada akhir periode secara keseluruhan gitu. Itu bedanya antara periodik maupun perpetual juga ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, menggunakan asumsi arus biaya baik periodik maupun perpetual itu ada tiga sebenarnya. Ada FIFO, rata-rata, dan juga ada LIFO, last in first out. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita pelajari untuk sekarang, untuk saat ini, untuk beberapa slide ini yang kita pelajari terlebih dahulu terkait dengan sistem pencatatan periodik. Penilaian persediaan sistem pencatatan periodik menggunakan asumsi arus biaya FIFO, LIFO, dan juga rata-rata. Ini ada contoh. Ini contoh suatu perusahaan elektronik ya, Lin Electronics Astro. Di sini ada persediaan awalnya, ada 10 unit dengan nilai per unitnya itu 100 dolar Hongkong dolar. Total biayanya totalnya itu 1000 Hongkong dolar. Tanggal 15 April ada pembelian 20 unit dengan nilai harga pokoknya 110, total 2200. Tanggal 24 Agustus ada pembelian lagi dengan jumlah unit 30 unit, harga per unitnya 120 Hongkong dolar, total 3600. Tanggal 27 yang terakhir ada pembelian sebanyak 40 unit dengan harga pokok per unitnya 130, total 5200. Total pembelian yang itu. Total pembelian dan juga persediaan awal dapat barang tersedia untuk dijual ada 100 unit. Barang tersedia untuk dijual dengan total harga, total nilai 12.000 Hongkong dolar. Nah, dari 100 unit dilakukan perhitungan fisik. Yang tersisa itu ada 45 unit dan yang terjual 55 unit. Gitu. Nah, persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir, dapatlah JOGS-nya. Barang yang terjual atau harga pokok penjualannya. Nah, ini nilainya berapa? Itu yang perlu mencari tahu. Sisanya 45 unit, nilainya berapa? Yang terjual 55 unit, nilainya berapa? Nah, ini yang perlu kita mencari tahu. Apakah dia pakai FIFO, LIFO, maupun rata-rata. Kalau FIFO, tadi first in first out kan? FIFO berarti yang tersisa itu yang di bawah, karena ini yang tersisa. Karena yang di atas yang pertama kali masuk dijual terlebih dahulu. Berarti di sini 55 unitnya saya hapus dulu. Berarti di sini ada 55 unit terjual. Di sini di bawahnya itu ada 45 unit tersisa. Ini kalau FIFO. Kalau LIFO kebalikannya, last in first out. Berarti yang terjual ini yang di bawah ini 55 unit. Kemudian di sini yang tersisa di atasnya yang pertama kali kita beli 45 unit. Kalau rata-rata ya kita hitung nilai rata-ratanya berapa, tinggal dikalikan aja dengan 45 unit dan 55 unit. Ini LIFO, yang terakhir itu yang rata-rata. Kita mulai dari yang FIFO dulu. FIFO yaitu barang pertama kali kita beli dijual terlebih dahulu ya. Nah, yang tersisa itu berarti yang terakhir kali kita beli. Ini contohnya. Ini penjelasannya tadi. Nah, tadi kan barang tersedia untuk dijual 100 unit ya. Dengan
persediaan awal 10 unit, pembeliannya itu ada 3 kali 20, 30, 40, total 90 unit dengan harga yang berbeda-beda juga ya. Total barang tersedia untuk dijual secara nilai moneternya itu ada 12.000 Hong Kong dolar. Ini yang tersisa, bukan tersisa, ini yang tersedia untuk dijual. Berarti kita mulai dari inventory endingnya dulu, ending inventory-nya dulu atau persediaan akhirnya. Kita pakai FIFO, berarti yang tersisanya itu yang di bawah, yang di atas terjual, yang tersisa yang di bawah. Berarti endingnya itu 45 unit, 40 unit terkait dengan pembelian tanggal 27 dengan harga 130, yaitu dengan total 5.200. Kemudian sisanya 5 unit, kan tersisa 45 unit ya, yaitu pembelian tanggal 24 Agustus sebanyak 5 unit dengan harga 120. Total barang tersedia untuk dijual persediaan akhir 45 unit dengan harga 5.800. Tadi 12.000 barang tersedia untuk dijual, yang tersisa 5.800. Berarti selisihnya itu adalah JOGS-nya atau harga pokok penjualannya 6.200. Atau bisa kita dapat dari tanggal 1, pembelian tanggal 1, karena ini pakai FIFO berarti first in first out. Ini HPP-nya di atas, bawahnya itu persediaan akhir. Berarti tanggal 1 Januari 10 unit dengan harga 100 persediaan awal ya ini ya. Kemudian tanggal 15 April dengan nilai 20 unit harga 110. Dan juga ya 30 unit ini 5 sudah tersisa, 5 tersisa berarti 25 nya itu terjual dengan harga 102. Jadi nilainya masing-masing untuk persediaan HPP nya 100 unit berarti ini 1000, 2200, kemudian 25 unit 120, 3000 ya kalau tidak salah. Jadi ini dapat 6.200 sama ya. Jadi kalau mau dihitung manual ya kurang lebih seperti ini hitungan manualnya untuk hitung HPP nya. Kalau metode LIFO ya kebalikannya. Kalau LIFO berarti HPP nya itu yang ada di bawah, last in first out, yang terakhir kali dibeli dijual terlebih dahulu. Ini HPP nya. Yang di atasnya ini dari atas hitung ke bawah itulah persediaan akhirnya. Metode FIFO ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, di first in first out berarti yang pertama kali kita beli itu yang terjual, yang terakhir kali kita beli itu yang menjadi yang tersisa. Hitung kalau HPP nya itu kita hitung dari atas ke bawah untuk menghitung HPP nya. Kalau persediaan akhirnya itu dari bawah ke atas, persediaan akhirnya nanti akan ketemu di tengah-tengahnya ini, yang di atas tersisa, yang di bawah yang atas terjual, yang di bawah tersisa. Itu 6.200 HPP-nya. Nah, berikut adalah penjelasan terkait dengan sistem pencatatan metode LIFO. Last in first out. Terakhir kali dibeli dijual terlebih dahulu. Berarti yang pertama kali dibeli itulah yang tersisa. Nah, untuk menghitung persediaan akhirnya, ending inventory-nya, berarti kita hitung dari atas ke bawah ini. Berapa unit? 45 unit. Berarti 10 unit persediaan awal, 20 unit pembelian tanggal 15 sudah ada 30, sisanya 15 unit ini terkait dengan pembelian tanggal 24 Agustus gitu. Jadi 1 Januari 10 unit, 15 April 20 unit, dan 24 Agustus sebanyak 15 unit ini gitu. Nah, kalikan 100, 110 dan 120 masing-masing tanggal pembelian, dapat persediaan akhirnya 5.000 unit dengan total unit 5.000 Hong Kong dolar dengan total unit 45 unit. Barang tersedia untuk dijual 100 unit sebesar 12.000 Hong Kong dolar, tersisa 45 unit sebesar 5.000 Hong Kong dolar. Berarti yang terjual selisihnya yaitu 7.000 dolar. Gitu. Atau bisa kita hitung secara manual, berarti ya kita hitung dari bawah ke atas 55 unit berarti pembelian tanggal 27,
yaitu sebanyak 40 unit dengan harga 130. Kemudian 55 sisa 15 unit dengan harga 120. Itu pembelian tanggal 24. 140 unit kalikan 130 dapat 5.200. Kemudian 3.600, setengahnya tersisa, berarti dibagi 2, berarti 1.800. 200 dapat 0, naik 1.000, 5.000, 6.000, 7.000, sama ya nilainya. Itu berarti ini yang tersisa yang di atas, ya, di bawah yang terjual ini harga pokok penjualannya ini ya kita hitung dari bawah ke atas. Untuk menghitung persediaan akhirnya kita hitung dari atas ke bawah. Ya 30 unit ini terbagi rata ya. 15 unitnya itu tersisa, 15 unitnya itu terjual. Jadi tidak ada selisih. Itu kalau metode LIFO. Nah ini. Jadi kalau LIFO itu kebalikan dari FIFO. Kalau FIFO tadi itu yang tersisanya itu yang di bawah, yang terakhir kali dibeli. Kalau LIFO tersisa itu yang di atas, yang pertama kali dibeli. Itulah persediaan akhirnya. Sedangkan kalau HPP-nya, kalau kita pakai FIFO, HPP-nya itu yang pertama kali kita beli, kita jual terlebih dahulu. Kebalikannya LIFO, yang terakhir kali kita beli, ya kita jual terlebih dahulu. Berarti yang dari bawah ini HPP-nya terakhir kali kita beli. HPP-nya kita hitung dari bawah ke atas, persediaan barang dagang akhirnya itu dari atas ke bawah. Kebalikan dari metode FIFO, dapat 7.000 di sini. Kemudian lanjut yang ketiga, metode rata-rata. Nah, metode rata-rata kalau kita pakai sistem periodik kita sebutnya itu rata-rata tertimbang atau weighted average ya. Nah, perhitungannya itu kita nggak hitung apakah dia pertama kali masuk atau terakhir kali masuk terkait dengan HPP maupun persediaannya, tetapi kita menghitungnya itu secara rata-rata. Jadi kita hitung rata-rata per unitnya. Setelah dapat rata-rata per unit baru kita kalikan tersisa dan juga terjual. Jadi sama hasilnya juga terbagi habis, tidak ada selisih. Itu. Nah, ini kurang lebih ini contohnya masih sama ya, tetapi ini terkait dengan metode rata-rata tertimbang atau weighted average. Kita dapat total barang tersedia untuk dijual 100 unit dengan nilai 12.000 Hong Kong dolar. Kita hitung nilai rata-ratanya, berarti 12.000 dibagi 100 unit, dapat 1 unitnya itu seharga nilai rata-rata 120 dolar Hong Kong dolar. Nah, yang tersisa yang tadi itu 45 unit. 45 kita kalikan dengan rata-ratanya 45. Dapatlah barang tersedia untuk persediaan akhirnya 5.400. Dapat dari 45 unit yang tersisa kalikan nilai rata-ratanya 120 unit. Gitu. 120 unit, 120 Hong Kong dolar. Dapat 5.400 barang persediaan barang dagang akhir. Barang tersedia untuk dijual 12.000 kurangi dengan persediaan akhirnya 5.400. Dapatlah HPP-nya 6.600. Atau dengan cara lain ya kita hitung nilai rata-ratanya 120 kalikan dengan 55 unit, dapatlah 6.600. Gitu. Jadi yang tersisa 45 unit kalikan rata-ratanya, yang terjual kalikan dengan rata-ratanya juga, yaitu 55 unit kalikan rata-ratanya. Gitu. Ini metode rata-rata. Oke, untuk penilaian persediaan barang dagang sistem periodik dari asumsi arus biaya sudah selesai ya. FIFO, LIFO, dan juga rata-rata, dan juga satu lagi identifikasi khusus untuk yang periodik. Nah, bagaimana terkait dengan dampak laporan keuangannya? Nah, kita menggunakan metode yang berbeda. Otomatis laporan keuangan yang disajikan terkait dengan laba rugi bersihnya itu juga berbeda ya. Ini contohnya misalnya FIFO. Kalau kita FIFO yang tadi dapat HPP-nya 6.200. Kalau kita pakai rata-rata dapat HPP-nya 6.600. Ini kan faktor pengurang ya terkait dengan penjualan. Nah, faktor pengurangnya itu kita pakai rata-rata lebih besar dibandingkan pakai metode FIFO. Otomatis laba yang dihasilkan FIFO lebih besar dibandingkan metode rata-rata.
Belum lagi kalau LIFO HPP-nya itu lebih besar lagi dan laba yang dihasilkan lebih kecil. Kenapa nilainya seperti itu? Ya biasanya kita menggunakan hukum inflasi ya. Inflasi kan semakin hari semakin naik harga dari kebutuhan pokok dari barang ya. Maka dari itu kalau kita pakai FIFO, kita kan pakai harga yang pertama kali kita beli sebagai HPP-nya. Otomatis nilainya juga cenderung lebih kecil dibandingkan LIFO, dimana LIFO ini kita pakai barang terjual itu dihitung dari barang terakhir kali kita beli. Otomatis harganya juga semakin lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan metode LIFO. Jadi laporan keuangan yang disajikan terkait dengan 3 metode ini juga berbeda. Menggunakan FIFO menunjukkan nilai laba yang lebih besar, cenderung lebih besar dibandingkan menggunakan LIFO. Sedangkan LIFO cenderung lebih kecil laba yang dihasilkan apabila dibandingkan dengan rata-rata maupun FIFO. Jadi yang paling menghasilkan laba yang besar cenderung menggunakan FIFO. Yang paling kecil cenderung menggunakan LIFO. Yang berada di nilai tengah-tengah itu adalah metode rata-rata. Ya. Jadi ini terkait dengan laporan dampak dari pelaporan keuangannya terkait dengan metode yang digunakan dalam penilaian persediaan barang dagang dengan asumsi arus biaya. Dampak penggunaan metode perhitungan penilaian persediaan baik FIFO, LIFO maupun average selain berdampak kepada laba yang dihasilkan juga berdampak pada pendapatan pajak penghasilannya juga. Jadi kalau FIFO menghasilkan laba yang lebih besar, otomatis pajak yang dikeluarkan yang dibayarkan juga lebih besar dibandingkan kalau LIFO. Kalau LIFO berarti kan labanya lebih kecil, otomatis pajaknya yang dibayarkan juga lebih kecil sehingga laba bersihnya lebih kecil. Kenapa? Karena HPP-nya itu dalam nilai yang lebih besar dibandingkan dengan metode FIFO. Gitu. Kalau nilai tengahnya yaitu ada di metode rata-rata. Kemudian terkait dengan penerapan metode perhitungan persediaan menggunakan asumsi arus biaya. Nah, penggunaan metode baik FIFO, LIFO maupun rata-rata itu harus digunakan secara konsisten ya. Jangan satu periode kita menggunakan FIFO, periode berikutnya kita gunakan LIFO ya. Nah, itu menjadi bias informasi yang didapatkan, jadi tidak bisa diperbandingkan. Jadi harus digunakan secara konsisten. Kalau kita pakai FIFO, kita pakai FIFO terus. Kalau kita pakai LIFO, ya LIFO terus. Dan juga rata-rata. Jadi jangan satu periode kita ganti dengan periode yang lain. Misal periode tahun pertama pakai FIFO, tahun kedua LIFO, tahun berikutnya tahun ketiga pakai rata-rata, kemudian kembali lagi ke FIFO. Kalau kita pakai sistem pencatatan seperti ini tidak konsisten, otomatis laporan yang disajikan menjadi bias, menjadi tidak akurat, tidak bisa dinilai atau maupun dijadikan sebagai pengambilan keputusan karena tidak dapat diperbandingkan dari tahun ke tahunnya. Maka dari itu harus dilakukan secara konsisten. Boleh nggak suatu waktu diganti metodenya? Nah, walaupun dilakukan secara konsisten, tetapi apabila dibutuhkan untuk perubahan metode, itu boleh-boleh saja. Ya, misalnya kita sudah jalan 5 tahun pakai FIFO, ternyata yang FIFO ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, tidak efektif maupun efisien, tidak informatif jadinya, menjadi tidak akurat informasi yang disajikan. Lebih cocok kita pakai rata-rata, yang nggak masalah. Misalnya berjalan 5 periode kita ganti rata-rata di periode ke-6, itu nggak apa-apa, tetapi harus ada pertanggungjawabannya, ada penjelasan yang make sense, yang masuk akal kenapa diganti metode pencatatannya atas persediaan itu dari FIFO ke rata-rata. Nah, selain kita menggunakan perubahan metode, kita juga perlu menyajikan kembali periode sebelumnya menggunakan metode yang baru. Misalnya sampai tahun ke-5, kita di tahun ke-6 kita mau ganti metode rata-rata. Di tahun 2006 kita ganti metode rata-rata. Di tahun 2005 kita sajikan kembali informasi terkait dengan penggunaan metode rata-rata. Kita nggak boleh pakai FIFO agar dapat diperbandingkan antara tahun ke-6 dan juga tahun 5. Maka dari itu tahun ke-5 harus kita ganti metode pencatatannya juga. Harus kita susun kembali, kita sajikan kembali menggunakan sistem pencatatan
yang menggunakan metode yang baru, yaitu metode rata-rata misalnya. Nah, hal itu kalau tidak salah disebut sebagai prospektus gitu. Jadi harus dilakukan penyajian kembali menggunakan metode pencatatan yang baru yang digunakan pada saat ini atau di masa kini gitu. Nah,